kawan-kawan, tentunya saya berharap hari ini setidaknya memang sudah bisa mempraktekkan. Tapi bukan berarti kita habis di sini. Saya harap memang ada yang kita praktekkan dalam kelas. Sekali kita udah mencoba dan berhasil, pasti enak nanti. Selanjutnya kita coba dengan cara seperti ini. Kok udah pagi-pagi? Anak-anak enak, kita juga Pagi. lebih enak. Malam pagi. Malam tuh aku jam situ. Ya, nanti caranya mungkin ya kita giliran satu-satu, giliran kita bantu-bantulah kawan-kawan operator, yang kamera, yang apa, kan? Artinya memang kita harus mencoba sampai dengan berhasil. Setelah itu kita usahakan memang nanti anak-anak udah tinggal lihat di video, buka laptop sama-sama buka. Harapan juga kita kalau komunitas sudah terbangun nanti dengan cara menyelesaikan modul yang ada nanti sudah ada dijelaskan ke Bu April, nanti kita belajar sama-sama. Kita selesaikan modul, kita daftarkan komunitas, habis itu bisa kita dengan mudah setiap pembelajaran kita YouTube-kan, kita kirim YouTube. Ya, bisa ya kita ya. Bisa ini karena memang macet aja. Karena jika memang semua laptop tidak bisa, kita coba pakai satu aja bergiliran. Yang pasti ada muka kita lah, maunya saya. Ada tampil, apalagi memang yang sudah menggunakan langsung gambar video, praktek langsung gurunya. Ya, bisa. Ini tadi bisa sebenarnya, cuma memang mungkin laptopnya yang masih belum. Untuk Bu Yanti nanti tambahkan lagi itu. Yang memang berani lah, kayak saya tadi kan ada berapa slide itu. Bahasanya tidak perlu banyak, apa kita dibantu dengan rekaman, dibantu dengan video. Sambil kita ngomong, ada juga presentasi yang berjalan. Atau mungkin pertama PowerPoint dulu, baru nanti kita setelah jadi PowerPoint baru kita masukkan sedikit-sedikit ya ke Canva. Itu lebih nyaman. PowerPoint itu kan mampu kita bikin 5 atau 6. Setelah jadi PowerPoint baru kita kopikan ke Canva. Enak nanti. Belajar mulai enak. Siswa pun pasti semangat, yakin kan? Kita pun mungkin agak lebih santai, tidak perlu teriak-teriak dari ujung ke ujung, ya, nyampaikan. Nonton video udah, habis itu kita kasih kita lihat umpan baliknya, baru kita ke tugas-tugas ataupun pemahaman lebih kepada anak, kita pancing anak pemahamannya apa, umpan baliknya apa mereka. Setelah menonton itu kan kadang ada yang benar-benar hanya nonton, tidak tahu apa-apa, hanya nonton dia tidak tahu. Itu yang harus kita tegaskan bahwa ada umpan balik. Ya, Bapak Ibu bisa kita yakin. Makanya saya tadi mau berharap jadi karya satu, jadikan dulu. Pasti kita tahu, oh ini kekurangannya di sini. Dan dari pihak ibaratnya yang penyampai materi tahu bahwa kita, oh ini enak diperbaiki. Maka tadi saya memaksa tampilkan. Jadi apa yang harus diperbaiki kelihatan. Karena dengan praktek langsung, kalau hanya dalam penjelasan, oh ini kurang ini, saya yakin. Pakai catatan pun bisa jadi, catatannya ini gimana maksudnya. Bisa jadi juga kalau tidak dibuka lagi nanti malam besok, ini yang mana ya? Bisa, kita masih bisa bertanya kepada ibu fasilitator ataupun ibu pemberi materi bisa. Tapi biasanya yang kita ibaratnya komunikasi langsung aja sulitan, apalagi hanya kita berbekal WA atau telepon, semakin sulit kalau menurut saya. Justru inilah saatnya yang enak kita praktek kekurangannya ini gimana ini Bu? Sini kayaknya enggak kayak punya Ibu. Ada ini musiknya masuk di mana tepatnya, penjelasannya di mana tepatnya. Itu harapan saya. Bisa kita bertanya lagi ke rumah, tapi saya yakin yang kita tatap muka langsung saja kita sulit, apalagi kita hanya lewat WA atau telepon. Maka tadi saya memang berharap ada yang kalau semuanya sudah jadi praktik satu-satu kelihatan, oh rupanya saya kurangnya di sini. Setelah saya upload lagunya, masukkan video ataupun masukkan gambar-gambar, ternyata setelah dipraktikkan ada kekurangannya. Betul, saya pernah audio sudah bagus sekali, disampaikan ke nampak tidak tahu kemananya, jadi saya bikin rekaman yang kedua. Sampai 2 kali rekaman baru ketemu, cak-cik sana, buka sini, tanya sana, tanya sini, baru ketemu bahwa setelah diupload itu diapakan dulu, dilihat dulu. Begitu juga kalau kita belum yakin, boleh hapus dulu, ulang lagi, bisa. Sampai ketemu yang sempurna, akan jadi satu kali. Saya biasanya gitu, apalagi saya ini punya penyakit kalau udah nyangkut
huruf R, saya sulit. Maka udah perasaan ini udah bagus di video ini Pak Asia. Akhirnya yang terakhir bagus tidak bagus sikat. Maka tadi ada video saya yang putus kata lah, yang bagian R itu pasti nyangkut tuh, udah ke situnya. Nggak akan bisa kita jadi sempurna. Maka untuk menutupi itu dibangi dengan musik, gambar-gambar. Artinya anak tidak selalu terfokus, oh suaranya atau pembacaannya salah, tapi tulisannya benar. Anak sambil membaca, melihat, mempelajari, bahkan mendengarkan, bahkan praktek langsung. Nah itu harapan. Ya teman-teman. Atau mungkin ada yang bertanyakan lagi, mumpung begini sulit saya rasa kalau nanti di rumah. Apalagi kalau yang tidak yakin saya tanya lagi. Baru mau nanya udah kena cukin nanti. Kawan setianya nanti beda. Udah. Iya. Pelajaran IPA dulu katanya. Udah kalau gitu. Ya. Baik, mumpung masih ada Bu Yeni, tanyakan apa saja. Bahkan mungkin yang tidak di video ini yang tentang ini ditanyakan dia dalam kelas itu seperti apa, bagaimana, ya. Waktu memang makan waktu, tapi lebih baik kita selesai satu kali daripada berkali-kali di materi yang sama. Kalau bisa kita undang Bu Yeni lagi di materi yang lain lagi. Nah, gitu. Oke, saya ingin minta refleksi atau pendapat apa pendapat Bapak Ibu dengan kegiatan kita hari ini. Positifnya apa, negatifnya apa, yang sudah tercapai apa. Mungkin siapa yang dulu mewakili? Pak Dukun? Oke. Berdiri Pak, berdiri seperti saya Pak, biar di video kan Pak. Sini Pak. Ini tolak ukur untuk saya nanti kegiatan berikutnya. Ini agak sini. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala memberi waktu. Selamat sore ya Bu ya, Yani. Dan selamat sore untuk kawan semuanya. Sangat berbahagia sekali bahwa pada hari ini kita mendapat pengalaman baru, ya, berkaitan dengan kurikulum merdeka dan pemahaman tentang IT. Saya sangat kekurangan sekali masalah IT karena memang yang megang laptop oke, megangnya saja, tetapi untuk aplikasi apa segala macam itu kurang sekali ya. Karena memang tidak ada gurunya yang memang mendidik ke sana. Tetapi pada hari ini saya sangat berbangga sekali saya mendapat sedikit pengalaman baru ya Bu ya. Walaupun lama prosesnya ya, tetapi sudah sedikit ada yang dipegang sebagai bekal untuk menambah wawasan ya dalam penerapan IT ini kepada anak-anak kita di kelas ya. Dan memang saya harapkan tidak sekali ini saja sebenarnya, tapi memang untuk lebih paham itu berkali-kali karena saya keterbatasan cepat lupa mungkin faktor U ini. Jadi kalau masih muda sih ya oke. Tetapi kami yang tua ini memang harus berulang kali untuk belajar. Maka saya mengingatkan kawan-kawan tadi supaya nanti kita saling melengkapi ya. Ini kurang-kurang ini nanti saling kayak bilang saja teman. Jadi saya terima kasih ya. Mudah-mudahan kami ini bisa menerapkan apa yang kami dapatkan hari ini ya Bu ya. Di sekolah kita SD Kabupaten Tegara khusus kepada anak-anak ya, dengan berani mencoba dengan membawa laptop ke kelas ya, apalagi padahal sebenarnya saya biasa juga membawa fokus ke kelas ya untuk pelajaran anak-anak. Tapi karena kekurangan sarana-prasarana ini yang mengakibatkan kami pernah berusaha fokus apa segala macam tak bisa lagi jadinya. Gitu. Saya biasanya pakai PowerPoint. Untuk pelajaran. Tapi ini sekarang kami mendapatkan ilmu baru ya dengan metode Canva apa segala ya. Itu luar biasa bagi saya dan sangat mendukung sekali dalam proses pembelajaran ke depan. Harapan kami Ibu tidak sekali saja ketika kami pihak sekolah mendatangkan Ibu lagi untuk mengulangi hal yang sama atau menambah wawasan baru lebih mendalam tentang kurikulum 13 ini, Ibu jangan bosan-bosan. Ya Bu ya? Oke. Baik Bu, baik tadi masih saya dengar harapan kepada fasilitator. Gimana harapan Bapak kepada kepala sekolah? Ya, itu yang belum saya sampaikan.
tadi saya sudah masih fokus ke kita ini pada sore hari ini ya. Sekarang ke kepala sekolahnya. Bapak kepala sekolahnya luar biasa, energiknya luar biasa, ya. Perhatian ke kawan-kawan luar biasa, dengan anak-anak itu lebih luar biasa lagi. Ya, ini yang menjadi kebanggaan saya pribadi dan juga kawan-kawan. Ya, kita mempunyai kepala sekolah yang punya terobosan yang inovatif ke depannya ini. Sehingga membuat kawan-kawan yang lebih semangat, ya, semangat dan menjadi betah di sekolah begitu lama di sekolah dengan anak-anak, ya. Apalagi ditunjang dengan pembekalan atau kegiatan pelatihan seperti ini yang diselenggarakan oleh sekolah dan melalui kreatifnya seorang kepala sekolah. Nah, dan selanjutnya memang perlu ditingkatkan untuk kedepannya Pak, karena ilmu itu tidak hanya belajar seumur hidup, long life education ya. Nah itu bahasa Lino ya Pak. Belajar seumur hidup, tidak ada pernah malu. Jadi jangan memandang umur tua ya Bu ya, Bapak Ibu ya, tapi kita selalu belajar ini seumur hidup. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada kepala. Positif negatifnya Pak. Positifnya apa nih kira-kira? Positif mungkin dari kerjasamanya, kolaborasinya kawan-kawan gimana? Negatifnya dulu ya Pak ya. Kita bicara jelek-jelek dulu. Negatifnya ya, kalau di persentase itu hampir susah menemukan persentase negatifnya ketika Bapak sudah jadi kepala sekolah kami ya. Nah sekarang kami memandang lebih ke positifnya. Kawan-kawan sudah mulai membuka diri ya, bekerja sama yang mudah diajak komunikasi, bekerja sama ya, yang tentu diharapkan untuk memajukan sekolah kita. Bahkan ketika memang Bapak kepala sekolah tinggalkan sekolah, kami tetap mengadakan kegiatan tanpa harus diperintahkan atau dikomandokan oleh kepala sekolah ya. Dan itu karena kami merasa bahwa tanggung jawab kami ini sebagai seorang pendidik. Rasa sayang dengan anak, rasa memiliki sekolah, sayang dengan kepala sekolah juga, ya. Nah itu, dan ini tentu saja selalu berkelanjutan, ya. Nah, jadi saya harapkan kawan-kawan ini dipertahankan, yang baik sudah kita pertahankan ya, kawan-kawan, dan ke depan supaya lebih baik lagi. Seperti harapan kepala sekolah kita yang punya visi-visi dari sekolah kita ini yang bagus ya. Ya saya rasa begitu. Baik, terima kasih. Ini perwakilan dari kawan guru kita yang pihak lanangnya atau pihak laki-lakinya. Saya ingin suara dari perwakilan ibu-ibu. Mungkin karena Bu Nur nggak ada, Bu Lucy ngantuk, Bu Erna nanti coba ungkapkan apa saja yang bisa Ibu, apa menurut Ibu hasil yang kita dapati hari ini, feedbacknya apa? Ya Ibu Erna. Saya positif apa kedepannya gimana? Jadi harapan guru-gurunya lagi gimana untuk kepala sekolahnya? Boleh. Hidupkan lo. Lobet. Selamat sore, baik. Tanggapannya apa tentang IHT ini? tentang apa saja sih kegiatan hari ini yang dirasa gitu, apa gitu yang dirasakan? Untuk kegiatan hari ini yang dirasakan yang pasti menyenangkan, menambah pengalaman, terus wawasan, yang pastinya menyenangkan lah Pak. Ada pembelajaran baru yang belum pernah dirasakan, sekarang dirasakan. Kalau bisa lebih berkembang lagi, akan ada pelatihan-pelatihan lagi supaya lebih mapan gitu Pak, lebih mantap. Kalau cuma sekali kan sepertinya belum terlalu mantap. Ya. Nah, nilai-nilai yang dilihat dari Kegiatan kita ini apa nilai-nilai yang dilihat? Baik dari kolaborasi gurunya, bahkan kepala sekolahnya, kerjasamanya apa? Dengan kita mengadakan kegiatan seperti ini, apa yang kelihatan dari kawan-kawan, feedbacknya kawan-kawan apa? Kalau dari kawan-kawan sih yang pasti positifnya
adanya kebersamaan, berbagi yang bisa memberikan pembelajaran kepada yang belum bisa, saling bertukar pikiran di pembelajaran. Positif negatifnya, positifnya apa, negatifnya apa, harapan kedepannya apa, harapan kepada kepala sekolah apa? Kalau positifnya itu tadi Pak, menambah pengalaman, ada pembelajaran baru yang memang belum pernah dirasakan gitu kan, walaupun ada pelatihan tapi sepertinya lebih, yang ini lebih fokus, lebih enak, lebih masuk dibandingkan kita kan? ya hanya mendengar dan tuh penjelasannya pun bukan masalah kesini, hanya kulit luarnya. Karena kalau saya kan targetnya langsung ke praktik nyata. Jadi benar-benar udah mempraktekkan, berarti udah melakukannya. Anggapan saya udah bisa ini. Kalau negatifnya, atau kekurangan fasilitas kita ini apa? Kekurangan fasilitas kita yang pasti kan wifi-nya nge-lag kata Bu Dwi. Terus laptopnya mungkin kan ada yang punya, ada yang nggak punya, ada pun nggak bisa digunakan. Minta tambahin fokus katanya. Di kelas. Untuk lain kali kita sebelumnya gitu beritahu kira-kira besok pulangnya sampai kapan gitu, sampai jam berapa gitu. Kalau yang nggak punya jadwal di rumah mungkin nggak salah ya, yang punya jadwal maksudnya kalau sekira-kira sampai sore dikasih tahu sebelumnya kan bisa. Harapan kedepannya lebih maju lagi, ada pelatihan seperti ini lagi supaya lebih mapan, supaya benar-benar bisa. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Baik, terima kasih semua aspirasi saya tampung. Tentunya apapun kegiatan sekolah itu, saya harapkan kita saling mendukung. Apapun keadaan, kita harus sadar bahwa kita sudah bersumpah mengabdi dan bekerja sesuai profesi kita masing-masing. Jadi kita harus sadar itu bahwa sebesar apapun pendapatan kita dua, kita harus komitmen bahwa pendapatan awal kita, pilihan karir kita adalah di guru. Maka tuntaskanlah dan sukseskanlah program guru. Ingat, guru tentu didukung dan ditiru. Selain itu ingat juga bahwa kepentingan siswa, kepentingan sekolah, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Itu yang harus kita utamakan. Kecuali di rumah kita udah jelas-jelas kita tidak. Saya harapkan memang kawan yang ingin maju, ayo terus maju. Yang tidak bisa untuk berpartisipasi ataupun mengalami beberapa kegiatan hambatan, setidaknya mendukung kawan-kawan. Mendukung itu dengan cara apa? Menyemangati dan apa saja. Ya, ingat bahwa kita guru. Jangan sampai kita guru kalah oleh siswa. Kenapa? Coba Bapak Ibu siswa, kita kasih PR. Belum tentu orang tua yang ngerjakan. Bisa jadi mereka ngerjakan sendiri. Saya pernah buktikan itu. Bagaimana caranya? Mereka karena bebas di rumah pegang HP. Boleh dites. PR apapun itu, mau pakai audio, mau pakai langsung diketik, bisa. Pertanyaan sesulit apapun bisa mereka temukan jawaban dengan cara nanya Mbah Google. Jadi jangan sampai kita guru kalah. Nah, di situ tantangannya. Nah, ingat apa yang pernah disampaikan oleh Ketua KTGS, bahkan pengawas kita kemarin. Zaman semakin maju, jangan kita masih pegang pola yang sama. Kita harus berani merubah dan berangkat dari kebiasaan yang lama. Harus berani kita. Dimulai dari diri kita sendiri. Sikit-sikit aja, nggak perlu ngotot harus seperti apa. Nah, ini benar, ini masih kulitnya, masih sedikit. Coba nanti kalau udah di PMM ini, kelihatan nanti itu. Termasuk video-video yang tadi saya sampaikan itu kan tingkat yang di YouTube tadi itu tingkat yang saya hanya download itu belum bisa saya bikin. Yang saya bikin tadi itu tadi, yang contoh-contoh saya sampaikan. Dan sekali lagi yang saya sampaikan memang adalah tugas saya sebagai CGP, tapi itu sebenarnya bukan tugas sebagai CGP. Itu harapan saya kepada kita, kepada semua
Itu harapan saya. Kenapa tidak bisa? Bisa. Hanya kita malas untuk mencoba, kita malas untuk belajar. Gimana cara belajar agar kita malas? Memang jari kita tuh harus ngetik. Yakin, kalau kita ngetik, berani tadi tampil ke depan kok, udah jadi kok. Tinggal penyempurnaan. Udah jadi, Bu Nur jadi, Pak Dogut jadi, Pak Jangan jadi, Pak Ali jadi, Bu Erna jadi, tinggal kita mendalami lagi. Nah, gimana biar lebih sempurna lagi? Yaitu tadi kolaborasi, kerjasama, komunikasi, berani membuka diri untuk mencoba. Gampang sekarang Pak, tinggal buka Google, udah Pak Google. Bagaimana cara membuat kampak ada. Cuma biasanya kita lebih enak itu dengan praktek nyata langsung melalui pembimbingan langsung. Nah, maka di sini tadi di MBK yang ada saya tambahkan luring, artinya kegiatan langsung, tatap muka. Nah, enak kalau kita langsung praktek, bertanya itu enak. Pasti tadi, saya yakinkan kalau tadi tidak langsung praktek, hanya dijelaskan, dicoba di rumah, tidak akan dibuka tuh. Pulang ke rumah pasti Pak, yakin saya. Tapi dengan adanya Bapak Ibu cek tangan sedikit-sedikit, walaupun lupa tidak banyak ke rumah, saya yakin lupa pasti tapi tidak banyak. Tapi kalau kita hanya dengar penjelasan, habis itu kita simak, kita catat, baru kita praktekkan di rumah, yakin akan dipraktekkan. Pasti itu. Kita sama-sama pernah merasakan. Sebenarnya susah karena kita baru memulai. Tapi kalau kita udah sering memulai, nggak akan susah. Sama, saya juga nggak memahami IT kok. Saya berangkat dari tempat tugas yang pedalaman yang memang jauh dari ekstensi seperti ini. Dan saya tidak bisa mengembangkan hal seperti ini di tempat saya. Banyak benturan, biaya, sinyal, dan lain-lainnya. Keadaan, kondisi. Nggak bisa, listrik yang baru ada sekarang, pas saya mau pindah baru ada. Jadi biasa-biasanya saya tuh ngandalkan genset, panel surya. Nggak bisa. Tapi alangkah malunya ketika kita tidak memiliki kendala apapun di daerah yang tepi jalan, aksesnya banyak, kita tidak bisa berbuat. Malu kita. Kita tidak kalah dari sekolah-sekolah besar di luar wilayah kita. Tidak kalah. Yang kalahnya hanya merubah pola pikir kita, merubah mindset kita untuk mencoba sesuatu baru. Itu saja. Bahkan kami lihat anggota-anggota yang sudah menjadi PB atau apa, itu umurnya udah seumuran Bu Nur, dan seumuran Lucy, Pak Janda. PP kita tadi yang saya perkenalkan, sengaja saya perkenalkan fasilitator kami, Bupati Mabarka itu juga sudah. Bagaimana beliau bisa? Ya tentu beliau mengasah kemampuan dan mencoba. Ada penilaian juga kan, Bu, fasilitator kan? Nah, ada penilaian juga. PP pun ada penilaian. Kami juga ada. Kegiatan CGP ini sebenarnya bukan hanya sekedar dilakukan oleh peserta yang mengikuti CGP, tapi memang inilah sebenarnya yang harus kita lakukan di setiap sekolah. Bisa, justru setahu saya yang punya pengalaman banyak itu justru yang sudah senior, tinggal mempraktekkannya ke dalam bentuk yang berbeda. Kalau dulu mungkin guru-guru menyampaikan sesuai pengalamannya, sesuai ingatannya lah menurut saya. Oh sekarang curahkanlah ke dalam media, itu saja. Ini malah tadi ada yang belum ketemu karena kita fokus pada Canva. Benar-benar video pembelajaran, video yang benar-benar Bapak Ibu yang bersuara, video dan tampil seperti ini yang saya harapkan nantinya. Jadi Bapak Ibu itu tinggal duduk nanti mengajarkan, tinggal sampaikan video mengajar. Anak-anak, oh itu gambar Bu Nur, itu gambar Bu Dwi, suaranya sama, penjelasannya pun sama. Itu yang saya mau. Bahkan lebih menarik lagi ya ditambahkan Canva, ada musik, diselingi mungkin musik di jeda presentasi yang tidak harus ibu berbicara. Nah, nanti ada juga di saat ibu berbicara. Tampilkan juga contoh kita memberdayakan kepada anak untuk bersih-bersih lingkungan. Kita tunjukkan juga contohnya dalam foto dulu anak-anak ini kegiatan bersihkan sampah. Dan kita tampilkan, bangga mereka. Oh ada foto kami ya. Nah seperti kemarin kegiatan berusia saya tampilkan anak-anak, itu kami Pak, itu kami jalan ke sana. Lu gitu loh mereka ngomong. Pada saya udah tahu duluan, kesawikan kata saya. Pasti mereka semangat. Bapak Ibu saja, saya yakin kalau tadi Bu Eni hanya
ngomong penjelasannya ngantuk, pasti lebih ngantuk dari sekarang, pasti. Tapi dengan adanya itu tadi, seperti yang ditampilkan, adanya ice breaking itu tadi, adanya ajak anak untuk bermain kata boleh, kayak siapa kemarin yang praktek bermain kata, huruf J sampai tak ketemu sampai pulang, Z nama binatang, atau bahkan musik joget seperti tadi boleh, atau senam ceria, senam tangan, senam apa, bahkan diajak menjoget pun kayak kita tidak apa-apa. Itu untuk menghilangkan rasa jenuh, bosan gitu. Dan pasti menarik, pembelajaran pasti menarik, anak-anak pasti semangat. Kemarin kita udah buktikan anak-anak tuh suka melihat video. Sekali-sekali kita keluarkan, kita download video tentang inspirasi, cerita inspirasi seperti siswa kita STKP kemarin praktekkan tentang video langsung ya, video langsung, aksi nyata, gambaran seseorang anak yang dulunya nakal berubah, mendapatkan kesadaran ataupun mendapatkan inspirasi untuk berubah dan baru menyadari betapa salahnya kepada orang tua. Seperti itu perlu. Artinya tidak menonton Bapak Ibu mengajar, misalnya udah diselingi ini pagi apa, tambahkan apa, video inspirasi namanya, atau bahkan video bercerita, download cerita kancil. Seharusnya ini literasi, anak-anak membaca buku, tapi sudah saya lihat berapa perkembangannya kurang. Artinya kita tampilkan lagi di sini. Kita tampilkan anak-anak sambil lalu membaca lagi, sekalian ada animasinya, ada gambarnya, ada musiknya, ada perannya. Nah, mungkin itu yang kayak tadi itu masih terlalu memaksa untuk kita buat. Ya ini tadi udah bisa mulai punya bunur, udah bisa ditampilkan. Tinggal nanti masuk prestis ya Bu. Masuk prestis bisa ditusukkan ke laptop yang lebih baik. Laptop sekolah kita yang putih itu tadi, yang dipakai ibu negara. Ya itu bisa nanti praktekkan. Pakai prestis enak nanti. Bahkan kalau bisa ibu di rumah bikin rekaman aja udah. Bikin rekaman, udah gambarnya gambar apa aja, satu aja udah bikin rekaman itu yang ngomong. Sama saja. Pasti menarik anak-anak suka. Kadang-kadang kita kaku masuk kelas, mari kalau berdoa. Anak-anak duduk manis, depan tangan di atas meja, tatapan ke depan, lihat ibu ingin menjelaskan. Kalau itu sampai terjadi, berarti kita sama, saya ingat generasi saya di tahun 80-an, ya seperti itulah. Kalau bisa janganlah kita mengulang hal seperti itu, kenapa tidak kita coba dengan hal-hal yang baru. Kita ajak bermain peran boleh, atau kita lempar permainan atau gimana boleh, atau bahkan langsung doa kita bawa seperti lagu Indonesia Raya, pakai musik, apa-apa. Kalau bisa, atau kita tunjukkan rekaman kalau pas pelajaran agama boleh, kalau buat pelajaran Katolik langsung pimpin doa diiringi dengan instrumen, itu nambah penyemangat itu. Mungkin anak bosan dengan suara pendombot tulisan anak atas nama Putra dan Roh Kudus, mungkin bosan mereka. Tapi kalau dengan video dan animasi, saya yakin semakin semangat dan memacu keyakinan mereka. Mungkin itu saja, atau mungkin ada tambahan Bapak Ibu. Sekali lagi, ini tentu saya harapkan atas dukungan Bapak Ibu, kerjasama kita bersama. Apabila Bapak Ibu mendukung kegiatan ini dianggap positif, pasti saya selaku orang yang dituakan lebih bersemangat lagi, dan bahkan saya upayakan apa yang menjadi kebutuhan yang diajukan Bapak Ibu kita akan laksanakan. Kenapa tidak? Bapak Ibu mau bergerak, saya lebih mau lagi untuk bergerak. Bahkan saya takut jangan saya yang bergerak, saya takut jangan saya yang selalu mencetuskan ide, tapi Bapak Ibu hanya menunggu dan menunggu. Yang saya harapkan justru, Pak, ayo kita seperti ini. Pak, kenapa sekolah kita tidak seperti ini? Pak, kenapa sekolah itu gini, kita kok tidak bisa? Itu yang saya harapkan. Setelah kita sepakati, setelah kita setujui, tentu kita berbicara ke efek-efek lainnya atau faktor-faktor pendukung lainnya. Pak, kita kurang biaya. Saya sudah buktikan. Dan kawan-kawan juga bantu. Kita bangun relasi keluar, dan saya buktikan kita bisa mengganti kepala sekolah. Alhamdulillah Bu Bidan sudah kita gandeng. Yang belum, kalau Bu Bidan ini dari instansinya, yaitu Puskesmasnya atau apa gitu ya, dinas kesehatannya.
Karena saya berusaha untuk nanti kedepannya UKS. Nah, dari segi pengamanan ataupun pembelajaran tentang pengaturan segala jalan ataupun peraturan di jalan ataupun yang lain pengamanan, alhamdulillah mudah-mudahan Senin ini sesuai janji Brimob akan hadir untuk pengamanan jalan untuk sementara setiap Senin dan untuk sementara sebelum mereka bertugas pengamanan politik, kampanye politik bahkan pemilu nanti. Janji mereka apabila mereka tidak disibukkan dengan kegiatan di luar, mereka akan continue, bahkan minta izin nanti ada surat masuk, melakukan pembinaan langsung ke dalam kelas-kelas. Itu harapan saya. Dan tidak menutup kemungkinan ini membuka relasi lagi ke satu daerah kita ini. Ada SMP, ada SD lagi, bahkan desa perlu. Panjang lagi, jangka panjang lagi harapan saya mereka lakukan pembinaan bahkan ikut serta dalam upacara 17 Agustus tahun depan lagi. Itu harapan saya. Selain itu tentunya selain kegiatan guru kita berharap juga adanya kegiatan yang bersama-sama masyarakat ya kawan-kawan. Nah, nanti kita adakan kegiatan bersama masyarakat agar kita cari kebersamaan bersama masyarakat, terutama siswa, orang tua, siswa-siswi kita, bahkan sampai ke tingkat seluruh masyarakat. Kita harapkan selalu bergandengan tangan. Komite nanti akan kita libatkan, bahkan nanti ada rencana saya, kalau ada lagi kita pelatihan yang sifatnya umum, kita undang nanti. Kita undang perwakilan orang tua berapa, 1 kelas 1U, ataupun komite juga tambahkan bahkan dari perangkat yang ada di desa. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala salah kata dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita dapati hari ini berguna bagi kita, dunia dan akhirat, bahkan bagi siswa-siswi penerus bangsa kita. Dan semoga ini bukan hanya sekedar percobaan atau bukan hanya sekedar mencukupi catatan anggaran kita ataupun rencana belanja kita. Mudah-mudahan ya sesuai harapan bersama ini akan terus berlanjut di bidang-bidang yang lain, bahkan di program-program yang lain dan di ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sepatah dua kata terakhir dari Bu Yeni, mungkin respect atau apa pada Ibu, saya persilakan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Mungkin saya lihat ya dari proses awal sampai akhir Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini luar biasa semangatnya. Ya, supportnya dari kepala sekolah yang sangat mendukung, kemudian motivasi dari diri sendiri Bapak Ibu itu sangat luar biasa. Coba dong aplaus dulu buat kita semua. Walaupun lelah ya Bapak Ibu dari pagi sampai sore, ya sangat terlihat lelahnya. Di sini saya bukan menggurui ya Bapak Ibu, tapi kita belajar bersama, berbagi praktik baik bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapat diterapkan oleh Bapak Ibu semua. Itu mungkin dalam penyampaian saya ada yang kurang dimengerti ataupun terlalu cepat penyampaiannya ataupun susah dipahami, nanti silakan Bapak Ibu ngomong aja baik ke kepala sekolah atau ke saya biar menjadi refleksi untuk diri saya sendiri. Gitu, jadi perbaikan saya ke depannya itu seperti apa. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya sampai sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Baik, tadi karena memulai acara kita pimpin dengan doa. Sebaiknya sebelum acara kita dinyatakan selesai, marilah kita berdoa agar di dalam kita menyelesaikan kegiatan ini ataupun pulang ke rumah kita diberikan keselamatan, kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Barik Haryanto, siswa dari SDN 5 Tengada. Sejak Pak Hardiansyah menjadi kepala sekolah kami dan menjadi guru penggerak, kami banyak mengalami perubahan dalam pembelajaran. Salah satunya tentang pembelajaran di dalam kelas. Kami menggunakan media pembelajaran, menggunakan video pembelajaran yang tentunya sangat berbeda dengan yang lainnya.